Hindari dosa jariah. Saudaraku, berhati-hatilah terhadap bahaya perbuatan dosa jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9398, Muslim 6980. Berdasarkan hadits ini dapat kita pahami bahwa di samping ada pahala amal jariah, dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, dosa jariah. Dosa yang tetap terus mengalir, sekalipun orangnya telah meninggal. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya, sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Saudaraku, betapa menyedihkannya nasib orang seperti ini. Di saat semua orang sangat membutuhkan pahala di alam barzak, dia justru mendapat kucuran dosa demi dosa. Kita bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Saudaraku, orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, akan Allah Azza wa Jalla catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah, Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, plus dampak baik dari amalnya. Namun sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Walyazubillah, itulah dosa jariah, yang selalu mengalir. Sungguh betapa mengerikannya dosa ini. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar berhati-hati. Jangan sampai dia terjebak melakukan dosa ini. Saudaraku, kita bisa perhatikan orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi hoaks yang sesat dan menyesatkan demi pencitraan, atau menyebarkan pemikiran dan menyerukan masyarakat untuk memusuhi kebenaran dan keadilan, mengancam yang hak, membela kebatilan dan kezaliman, hingga memunculkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Merekalah contoh yang paling mudah terkait hadits di tersebut. Sepanjang masih ada orang-orang sepemahaman yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan, kezaliman dan pengikut pemikiran menyimpang. Selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur tanah. Merekalah para pemilik dosa jariah, termasuk juga mereka yang menyerukan kemaksiatan, kezaliman, memotivasi orang lain untuk berbuat maksiat dan zalim, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya. Namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl 25. Pada ayat lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin 12. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa melakukan amal jariah dan menghindari perbuatan dosa jariah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.